Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anayatul Nabila dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan teman saya Karwina. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengertian Jual Beli. Jual beli menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili menggantikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologis artinya transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian fasilitas dan kenikmatan agar tidak termasuk dalamnya penyewaan dan menikah. Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan martina, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli. Akan tetapi, bila disebutkan secara umum, yang terbetik dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan, sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya, sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran. B. Dasar hukum jual beli. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli, antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. C. Rukun dan syarat jual beli. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan oleh syarat. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab. Ijab ungkapan membeli dari pembeli dan qabul ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4, yaitu 1. Ada yang berakad atau al-muta'aqidain, penjual dan pembeli. 2. Ada sirat. 3. Ada barang yang dibeli. 4. Ada nilai tukar pengganti barang. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut. A. Syarat-syarat orang yang berakad. B. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul. C. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan. D. Syarat-syarat nilai tukar. D. Macam-macam jual beli. Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya. Jual beli ada 2 macam. Jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Jual beli benda yang kelihatan. 2. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. 3. Jual beli benda yang tidak sah. Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada di tempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam atau pesanan. Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai atau kontan. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguh hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.